Halo para siswa, ketemu kembali bersama saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran satu, yaitu tentang kenali biodiversitas melalui tradisi ritual. Jadi, eh, di Desa Sumongari itu banyak sekali tradisi ritual. Ritual itu artinya ya ada tata caranya. Mereka eh, rutin ya, beberapa dalam satu tahun itu bisa 6 sampai 7 kali acara selamatan tradisi ya, di luar nikahan, mungkin memiliki anak dan sebagainya eh, itu yang rutin dilakukan. Nah, pada pertemuan satu ini kita akan memulai belajaran biodiversitas. Desa Somongari itu dialiri oleh 3 buah sungai. Nah, jadi kalau besok kalian ke sana, sungai mengalir di Desa Sumbermari. Kalian bisa bayangkan indahnya desa ini. Nah, ini di sebelah kanan ada sungai yang membelah desa. Nah, jadi sebelah sini ada kampung, di sebelah ada kampung. Nah, sungai ini biasanya dimanfaatkan untuk ya sekedar mandi-mandi, cengkerama anak-anak kecil ya, atau ada yang mencuci di sungai ini, tapi nggak semua. Sehingga warga beberapa memanfaatkan sungai sebagai pendukung aktivitas mereka. Nah, kita ketahui bahwa sungai itu adalah sebuah ekosistem. Ya kan? Kalau dilihat dari gambar ini, ekosistemnya masih sangat terjaga. Nah, kita ingat bahwa dalam ekosistem ada komponen biotik dan abiotik. Biotik itu berarti yang eh, organisme ya, yang hidup makhluk hidup, ya tumbuhan, hewan, jamur, bakteri. Bakteri nggak kelihatan di sini ya, tapi ada. Ya kan? Alga, ya, alga, kemudian protista, protozoa, dan sebagainya. Itu adalah komponen. Sedangkan abiotik itu yang mendukung, ya, yang mendukung dari komponen biotik, yang air, ya, cahaya matahari, ya. Bayangkan nggak ada cahaya oksigen, batu dan tanah. Itu yang mendukung dari biodiversitas biotik ya. Jadi ekosistem itu ada interaksi antara biotik dan abiotik. Ya. Ekosistem yang baik yang kita lihat di sini itu akan mendukung biodiversitas. Jadi keanekaragamannya masih banyak. Ya. Coba dilihat ini ada berapa banyak tumbuhan yang ada di sini jenisnya. Nah sekarang coba kalian bandingkan sungai yang ada di perkotaan yang padat penduduk dengan sungai yang ada di desa, desa Sumari. Ya. Jauh sekali perbedaannya. Menurut kalian mana yang memiliki keanekaragaman organisme? Kalian bisa baca di modul ya, undang-undang ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang dipelajari pertama, definisi biodiversitas atau biodiversitas. Kemudian, faktor ekologi yang memengaruhi biodiversitas. Kemudian nilai tidak langsung dari biodiversitas. Jadi biodiversitas itu memiliki manfaat nilai. Nah, yang kita pelajari di kegiatan pembelajaran satu dan nilai tidak langsungnya. Sedangkan nanti di kegiatan pembelajaran dua kita pelajarinya nilai langsung dan sikap kita terhadap biodiversitas. Mengapa penting? Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti ya, seperti kita tadi saya jelaskan bahwa modul ini berkaitan dengan project business. Jadi di awal ini kalian silakan berkelompok ya sambil melihat modulnya. Kemudian kalian diskusikan menggunakan langkah-langkah project based learning yang ada di modul, mulai dari meninjau atau membuat pertanyaan dasar dan sebagainya. Jadi proyek dari project based learning ini atau artefaknya adalah membuat sebuah video. Mengapa video? Karena kita ingin bersama masyarakat dunia mempromosikan biodiversitas ya, melalui pengetahuan adat. Nah, di sini kita tampilkan ada fakta-fakta mengapa biodiversitas itu
perlu kita promosikan. Dan mengapa kok kita harus menggunakan pengetahuan adat di modul ini? Kemudian kalian nanti mencoba mencari masalah, kemudian apa yang kita pecahkan. Kira-kira nanti kita akan membuat seperti apa promosinya melalui video. Kemudian kita tugaskan timnya, siapa ketuanya, siapa anggotanya, ya. Supaya apa? Terjadi komunikasi antar siswa. Pak, di dalam kelompok saya tidak bisa ini. Dengan bekerja di sini tidak melihat bagusnya dari sebuah partai-partai, tapi bagaimana komunikasi tim dari anggota dan ketua. Kemudian membagi tugasnya. Nah, siapa tugasnya apa, sebagai apa, PIC itu tanggung jawab. Tanggalnya kapan selesainya, berapa waktunya, 3 hari, 1 hari, 5 jam misalnya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Apakah nanti perlu hal yang lain, kamera, dan sebagainya. Kemudian di tahap kedua, ya, ini kalian diskusikan aja, jadi sekitar 30 sampai 40 menit mendiskusikan ini, mencari sumber informasi dari web internet. Ya. Kalian juga nanti tidak langsung membuat proyek ya, jadi kita akan belajar sampai kegiatan belajar 2 dan 3. Informasi-informasi selama pembelajaran ini bisa kalian kumpulkan sebagai ide ya, untuk membuat proyek itu. Ya. Nah, kalau wawancara dengan informan ini ketika bisa, atau bisa juga mewawancarai misalnya sumber yang lain, misalnya dengan guru atau saya ya, mengenai apa, atau pembimbing ya, mengenai bagaimana ide kalian. Kalian juga bisa melihat dari YouTube, pelajaran singkat tentang topik tertentu, maksudnya yaitu kita belajar di melalui modul ini. Kemudian yang tidak penting ada mengevaluasi sumber. Web yang kalian tentukan atau kalian temukan itu kira-kira kredibel atau terpercaya. Nah ini untuk mewujudkan literasi yang benar-benar tidak salah dalam mencari sumber informasi. Nah, jadi sekitar 30 sampai 40 menit kalian bisa mendiskusikan hal ini. Setelah project based learning ya, kalian bisa mengerjakan prasyarat. Nah, ini coba kalau ini kalian bisa kerjakan sendiri sejauh mana. Jadi di buku kalian ya, di buku biologi, jurnal biologi kalian, tentunya kalian punya buku tulis sendiri ya. Coba kalian kerjakan ini. Jika organisme disebut juga makhluk hidup, jika benar maka tulis benar atau kalian bisa centang ya. Jika ini mencentang maka pindahkan tabel ini di buku kalian. Nanti kalian bisa konfirmasi jawabannya dengan panduan jawaban yang ada di belakang sampai 10 pertanyaan ini. Kalau salah ya diulangi ya, sehingga nanti ketika mempelajari konsep biodiversitas kalian lebih bagus. Nah, pengertian biodiversitas. Apa sih biodiversitas? Nah, kalau di Indonesia saya disebut dengan keanekaragaman hayat. Jadi keanekaragaman hayati itu sesuatu yang hidup ya, ya makhluk hidup ya organisme ya. Jadi ada organisme itu apa saja, tumbuhan ya, ada hewan, kemudian jamur, bakteri ya, kemudian kupu-kupu ini kan termasuk hewan ya, ada juga alga, protozoa, itu biodiversitas yang ada di bumi. Jadi biodiversitas itu apa? Seluruh organisme yang ada di bumi yang terdiri atas diversitas atau keanekaragaman genetik, keanekaragaman atau diversitas spesies, diversitas ekosistem yang ada di darat dan di air. Nah, diversitas itu levelnya ada di kelompok ketiga, yaitu diversitas genetik, diversitas spesies, dan diversitas ekosistem. Apa itu diversitas genetik? Itu keragaman pada spesies yang sama dengan perbedaan seperti warna, bentuk, dan sifat lainnya. Karena apa? Karena perbedaan gen yang ada di sel tubuhnya. Nah,
Misalnya dalam satu kelas ini, kalian satu spesies kan, manusia. Nah, lihat wajahnya, ada yang rambutnya ikal, rambutnya lurus, bergelombang, wajahnya putih, mukanya putih, ada yang sawo mata, ada yang hitam. Itu diversitas genetik. Kalau diversitas spesies apa? Ragam atau macam spesies yang berbeda-beda. Jadi dilihat dari nama spesiesnya. Jadi kalau diversitas genetik satu spesies namanya misalnya sapiens. Nah, itu kan manusia. Nah, atau kalau diversitas kucing dan harimau. Walaupun dia Felis ya sama-sama Felis tapi belakangnya beda atau ada yang bikin Panthera ya. Sekarang itu nama ilmiah sering berubah-ubah ya. Jika dua nama spesies yang berbeda maka disebut spesies. Contoh misalnya kamu di lapangan SMA ada tanaman sana ya, ada tanaman apalagi ringin ya, itu nama spesiesnya berarti dia sudah diversitas spesies. Kalau diversitas ekosistem itu ragam atau macam dari habitat ya. Ekosistem komunitas biologis itu yang dimaksud ya komunitas biologi ya, bukan komunitas sepeda dan sebagainya gitu ya. Atau proses ekologi yang ada dalam ekosistem. Jadi misalnya ekosistem gunung ya, di situ kan ada habitatnya macam-macam, ada komunitas macam-macam ya, seperti itu ya. Nah, contoh ini, misalnya ini ada kambing Rambut, ya, jenis Rambut yang ada di sana. Kita lihat ya, walaupun dia sama-sama putih dan hitam, tapi coraknya beda. Kenapa? Karena di dalam sel tubuh kambing Rambut itu ada gen. Gen itu ada di mana? Ada di sel, tepatnya di nukleus. Nukleus tepatnya lagi di mana? Di kromosom. Nah, nanti dipelajari di yang lebih tinggi ya. Kemudian ada ini apa tanaman durian. Nah, kalau kalian ke semua ini duriannya bentuknya macam-macam ya, karena durian varietas lokal. Ada yang rasanya agak pahit dan sebagainya, bentuknya juga macam-macam. Dan orang di sana beberapa menamai durian ini dengan sebutan misalnya si krucil karena bentuknya kecil, si blimbing karena bentuknya kulitnya itu menyerupai blimbing. Jadi masyarakat di sana tuh dulu sudah mempelajari diversitas genetik dengan sebutan-sebutan seperti itu. Kalau di biologi sekarang kan ada varietas, misalnya padi varietas rojo lili, pentek wangi dan sebagainya itu. Tapi satu spesies Oryza sativa. Ya. Kemudian diversitas genetik spesies. Nah, ini saya jalan-jalan di Desa Somoari ini saya temukan ada kicot ya, lucu sekali warnanya kuning hijau. Kemudian ada kluwing, kambing dan ambis. Ya ini nama spesiesnya beda ya, jadi ini disebut sebagai diversitas spesies. Nah, ini ada diversitas ekosistem. Ini curug silangit yang ada di Desa Somoari. Kita bisa lihat ada di sini mungkin sebagai ada habitat tempatnya hewan apa ya di sini buat kupu-kupu ya kita jumpai. Ini sungai yang ada di desa Somungaru ya, di sana juga ada sungai yang jenis sekali ya. Ini ya karangan ya. Jadi karangan itu juga disebut sebagai ekosistem. Ekosistem ada yang alami dan modifikasi atau rekayasa ya. Sebenarnya kalau ada yang menyebutnya buatan ya, tapi kalau ada juga yang menyebutnya sebagai rekayasa karena ekosistem itu sebenarnya eh, tidak bisa kita buat ya. Isinya itu kan juga ciptaan Tuhan, tapi kita hanya bisa memodifikasi atau merekayasa. Misalnya saya ingin membuat ekosistem akuarium ya, ikannya dari mana? Ya dari Tuhan. Ya. Kita tidak bisa buat ikan ya, kita hanya memodifikasi lingkungan dari ekosistem itu menjadi rekayasa ya, atau modifikasi. Maka seringkali disebut buatan, yaitu hanya istilah dari beberapa orang, nggak masalah. Ya. Nah, biodiversitas itu yang tadi itu ternyata juga dipengaruhi oleh faktor ekologi. Jadi
biodiversitas itu bisa rusak atau hilang itu karena faktor, salah satunya faktor ekologi alam. Yang pertama perubahan ekosistem. Jadi ekosistem itu bisa berubah. Ya. Kenapa? Misalnya karena bencana alam. Ya. Bencana alam ini yang menyebabkan sebuah ekosistemnya itu harus mengalami suksesi atau sebuah komunitas ya. Jadi biodiversitas itu kan dilindungi oleh ekosistem. Jadi kita nggak bisa melepaskan biodiversitas, belajar biodiversitas dalam ekosistem itu tidak bisa kita lepaskan ya, karena saling berkaitan. Suksesi primer itu adalah suksesi atau perubahannya ketika tidak ditemukan tanah atau dia dalam kondisi yang benar-benar rusak sama sekali. Contohnya ketika Gunung Krakatau meletus ya, itu kan semua ekosistem yang ada di gunung itu hilang lenyap. Dimulai dari pasir kemudian muncul tanaman-tanaman lichen, lumut, perintis ya, baru nanti menuju komunitas puncak, misalnya tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi. Kalau suksesi sekunder itu masih ada tanah ya, dan juga benih-benih atau bibit-bibit atau biji-biji yang eh, masih bisa tumbuh tanaman. Ya. Jadi gangguannya itu eh, tidak terlalu banyak. Gitu. Misalnya kebakaran hutan. Dan sebagainya. Kalau kita ada kebakaran hutan kan lama-lama ada biji ya, dan sebagainya. Kemudian ada evolusi. Ya. Evolusi itu ilmu yang menjelaskan asal-usul kehidupan dan hubungan antar organisme. Jadi evolusi itu bukan masalah manusia berasal dari tanah dan sebagainya, itu bukannya, tapi mempelajari asal usulnya dari mana, kaitan antara spesies yang satu dengan yang lain bagaimana. Ilmuwan mempelajarinya dari fosil. Kita bisa tahu DNA dan sebagainya itu dari evolusi. Ya. Dari evolusi kita bisa melihat mana spesies yang bisa punah dan tidak. Ya kan? Kalau spesies yang tidak bisa bertahan hidup ya, maka dia akan punah. Ya. Biasanya kalau pada buku ya disebutkan ya bahwa spesies itu biasanya yang akan hilang terlebih dahulu adalah spesies yang tidak bisa bertahan hidup ya, terutama yang memiliki tubuh-tubuh yang besar dan hidupnya lambat dan perlunya sempit ya. Karena dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya. Nah, itu saja pembelajaran pada pertemuan pertama di kegiatan pembelajaran 1. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran 1 pertemuan 2. Dadah.